kayaknya tidak akan aman negara. Kalau hukum Islam tidak ditegakkan, ya seperti ini. Kalau di Saudi begitu jelasnya, tegasnya, tapi masih ada orang berani mencuri, berani percaya tidak. Kalau di Mesir sama nanti kita di Mesir, ulama banyak, tapi sama nanti kita. Apakah ada teman-teman Mesir? Kenapa tidak dirikan hukum Islam di sini? Ulama banyak di Azhar ini. Dia bilang, kalau kata hukum Islam, nanti sawah-sawah tidak ada orang kerja. Gitu. Sawah di pertukuan juga ada orang kerja. Karena bagaimana dia bisa pegang pacu nanti kalau ada tangan? Karena banyaknya penjahat juga akan banyak tidak punya tangan kayaknya. Yang di Mesir. Alhamdulillah, apa namanya, negara-negara sebagian negara di Saudi Arabia walaupun tidak komplit juga ada kelemahan-kelemahannya, tapi dijalankanlah hukum Islam walaupun tidak sepenuhnya. Tidak sepenuhnya. Karena memerlukan bukti-bukti yang kuat. Baik, itu tentang ulumul hadis dan tahrijul hadis. Jangan dilupakan definisi tahrij, lokatan wastilahan, macam-macam kelemahannya dan istimewanya, definisi tiap metode apa saja. Kemudian hadis-hadis, ulumul hadis nanti kita akan jelaskan. Saya akan tentukan tema-tema yang kita akan uji di tanggal 10 nanti. Karena tanggal 10 karena kita akan ujian tanggal 17. Kita akan tentukan tema-tema. Karena ini 2 mata kuliah jadi 1. Soal pertama takhrij, soal yang kedua nanti ulumul hadis. Coba apa tema yang kita akan baca sekarang? Apa? Berapa halaman itu al-mu'al itu? Setelah al-mu'al apa? Setelah al-mu'al apa? Zikru apa? Coba sampai baca al-mu'al. Haris al-mu'allu bukan al-mu'allalu lah. Al-mu'al. Coba bacakan kita. Al-haris al-mu'al baca. Ayo. Ayo baca. Al-haris al-mu'allu. Kenapa tidak ada yang baca? Sudah mau jam 10. Ayo baca haris mu'al. Siapa yang baca? Minat tulab atau minat talibat? Min awladi Adam atau min banati Hawa? Fastabiqul khairat. Ayo, siapa yang baca? Tadi al-mu'allif. Al-mu'allif di lughati ismu maf'ulin min a'alla bi ma'na al-dharra illatu. Di mana? Al-dharra illatu. Illatu. Azhara illatu. Coba apa bacanya itu? Azhara illatu. Alaihi. Alaihi minas sama. Azharat uzhira. Kalau azhara berarti dia ilah tahu nama bacanya. Karena azhara Zaidun ilah tahu. Ini harus dibaca majhul, uzhirat yang dinampakkan, dijelaskan ilatnya, cacat-cacatnya. Jadi bulan azhar, kalau azhara ilah tahu, azhara Zaidun ilah tahu. Harus ada failnya. Ini tidak ada failnya, langsung ilah tuh baca uzhirat. Takdahu. Dari awal juga salah masih bacanya.
Mana fa'il tala'a? Ada nggak fa'il tala'a? Matulia, nggak bisa matala. Matala berarti ada fa'ilnya, ini tidak ada fa'ilnya. Jadi umum, siapa saja yang melihat. Kalau matala orang tertentu, Zaidun atau Ali. Kalau matulia yang dilihat oleh ahli-ahli hadis ulama. Matulia alaihi baca. Nah, ada ilah itu dilihat, diketahui, tak tahu yang berpengaruh, yang mencacatkan hadis itu sendiri. Karena ada ilat yang tidak tak tahu. Seperti yang tadi saya bilang, ilat menentukan seorang perawi. Dua-duanya bagus. Walaupun kita tidak tahu siapapun, yang penting namanya kita tahu sudah selesai. Ilat juga namanya, cuma tidak berpengaruh. Ini tak tahu yang mencacatkan terus. Nah, mana zahira as-salamatu minha. An-zahira as-salamatu minha. Zahirnya selamat dari celah-celah. Setelah diteliti ternyata ada permasalahan. Itu ilat yang paling rumit. Misalnya ini masya Allah orangnya sikatun. Oh dia bilang anfulan. Kenapa dia orangnya sikah? Tetapi bisa cacat sanadnya nih. Kan zahirnya bagus sekali orangnya nih. Setelah dilihat, ya memangnya orangnya bagus, cuma hadis ini dia ada riwayat dari guru itu. Nah dia datang ke daerah itu pas tahunnya meninggal syekh itu. Berarti dia ada yang gugur di sini sanadnya. Seperti itu. Nah, baca lagi. Syarhut Ta'rif, penjelasan definisi tadi. Terus ma jinsu ay al hadis. Nah. Ma yut hadis sahih hasan dhaif. Yutlaku ala kulli hadisin. Terus nah, utulia telah diketahui, diteliti ternyata ada cacatnya di sana itu. Nah, kharaja keluar dari definisi tadi jumlah yang pertama hadis-hadis yang cacat cuma tidak diketahui oleh orang. Ini cacat cuma diketahui cacatnya. Utulia karena ada yang lihat. Keluarlah hadis-hadis yang cacat yang perawinya tidak diketahui siapa, sebabnya cacat itu. Terus apakah dia sahih atau hasan? Terus ada keluarlah ilat yang tidak qadih itu. Ilat yang tidak qadih menentukan sikatin minas sikata ini. Itu tidak qadih dia. Ala takdir dia orangnya ini dia bagus juga. Andai kata enggak ini cuma ini orangnya dia bagus juga. Nah, itu namanya ilat juga namanya cuma tidak menjatuhkan saja. Nah, apa katanya Kak? Ala muhalibati. La taqdahun. Nah, bisa hadis ini orang Sika mengatakan nyambung, cuma dia diriwayat dengan mursal, tidak nyambung. Terus bacanya masih belum turun, masih di tengah bain sama wal ardi. Apa kitabnya itu? Apa nama kitabnya? Kitabnya itu apa? Ulumul hadis. Nazara tahu yang saya pakai waktu 3 saya di Azhar dulu itu dipakai Dr. Baha Syahid namanya. Saya bahasa. Ya, saya sang orang asing-asing antum sullabuna wa duyufuna la budda min ihtiramikum. Tapi orang asing ini jangan malas juga supaya paham apa yang kami jelaskan, pulang ke Indonesia bawa oleh-oleh
yang cukup, yang meredakan, yang menyenangkan nanti kita pulang di tanah air. Itu kata dia. Sekarang sudah pensiun lah sekarang. Jadi hadis yang mu'al ilat ini ada di sana dan di matan. Mu'al kadang-kadang berbeda ulama. Sebagian ulama mengatakan ini cacat, ada bilang tidak cacat. Jadi dia bilang tidak cacat karena dia ketahui orangnya berbeda dengan pengaduan orang yang mencela orang. Coba sekarang cobalah kita praktik di kehidupan kita sehari-hari. Tanya si A, menurut kamu si A ini bagaimana? Menurut orangnya begini, lahir penilaiannya. Coba tanya dia, orangnya begini. Maka kita sekarang siapa yang menyanjung dia, siapa yang mencela dia. Kalau yang menyanjung dia, keluarganya, itu tidak diterima. Kalau yang mencela dia, lawan dia, tidak diterima. Harus orang-orang yang tawasud tengah, tidak sinja di sini. Biasanya orang tua, anaknya harus sanjung ya. Atau anak umumnya melihat orang tuanya. Jadi itu. Kalau musuh, bagaimanapun hebatnya, ada saya cacat. Coba sekarang sebentar lagi kita akan pemilu. Saya baca di TV itu. Perindo ini dia saja yang ngomong di TV itu. Seperti Perindo kan diberikan jalan menurut si A begini misalnya. Macam-macam. Ada orang tanya saya, Ustaz, siapa saya akan pilih nanti? Oh, jangan tanya saya komentar saya umum hadis. Apa itu hadis saya tanya saya itu. Kalau apa pilih, kullu wahid yahtar bi nafsihi ma yarahu jamilan sahih. Siap, serius. Saya tak bisa pilih itu, pilih ini. Saya akan memilih yang pilih. Tapi saya tidak menyuruh kamu harus pilih apa saya pilih. Tidak, itu antum akhtar fizari. Merdeka, silakan saja. Hasil saya tidak tahu siapa yang bagus, saya tahu siapa itu. Jadi kullu wahid ya damit ala nafsihi fi ikhtiyari raisid daulah wa wakilihi. Mau ikut dosen guru dia silakan, profesor silakan. Kalau saya, anak saya ada suruh hausin silsilah, pilih kamu lah aku, pilih siapa kamu mau saya. Istri saya juga pilih mana kamu mau, saya pilih sendiri. Setelah saya. Itulah makanya ulama Haris juga siapa yang menyanjung dia, anak dia tidak diterima. Siapa yang mencela dia, lawan dia, musuh dia tidak diterima. Lawan dia walaupun tidak bermusuhan, tapi mazhabnya berbeda, tidak diterima juga. Ini mazhabnya Maliki, ini Syafi'i. Kenapa berbeda penilaian ulama? Misalnya kalau salahnya 1 kali 2 kali masih dimaafkan. Kalau ulama enggak, ya paling salah sekali saja tidak diterima sama sekali. Ada bilang enggak, harus minimal 3 kali. Kalau 3 kali salah berturut hafalannya, berarti dia termasuk tidak hafiz, tidak diterima. Beda pendapat ulama. Itulah. Kita telitinya ancaman-ancaman bagi orang yang menuliskan hadis. Mangkadzab ala yang muta'ammidan itulah orang teliti sekali, tidak sembarangan. Imam Bukhari dari berapa ratus ribu hadis itu disaring, dipilih yang paling yakin beliau tentang kesahihnya baru dimuat dalam sahih. Imam Muslim juga begitu. Bukan semuanya diterima, dirangkul, ditulis, tidak. Disaring menjadi sedikit. Karena yang paling sahih menurut keyakinan dia itu yang diambil. Takut kena ancaman mangkadzaba alayya muta'ammidan. Tidak sengaja. Kalau tidak sengaja, saya tidak sengaja. Saya lihat orangnya Masya Allah, salatnya bagus. Ya, salatnya Masya Allah. Puasa Alhamdulillah. Tapi hafalannya innalillah. Makanya saya tidak ambil riwayat dia. Aku salahnya. Baca lagi. Ada bilang sahih mu'allal. Sahih tapi mu'allal ada cacatnya. Ini cacat tidak berpengaruh. Berarti tayin sikata ini. Cacat ada, cuma ada berpengaruh. Terus. Dan mulu kita hadis
Ya tadi Imam Malik dalam Muwatta. Li mulu kita mau ke suatu terus. Jadi Imam Malik menyebut hadis tadi itu dalam Muwatta'nya. Apa arti Muwatta? Apa arti Muwatta? Kan Imam Malik punya kitab apa namanya? Al-Muwatta. Mana Muwatta? Mana Muwatta ayat talab wa talibat. Imam Malik sama kitab bil Muwatta. Dina Imam Malik rahimahullah taala lamma allafa kitabahu Muwatta ba'da jami talibihi arsalahu ilal ulama fi kal waktu, dibawa ke ulama-ulama. Coba lihat ini buku saya tulis, lihat. Kembalikan lagi. Kulluhum wa ta'uni ay wa faquni. Semuanya hadis saya tulis dalam buku saya ini pada studi oleh ulama-ulama Madinah. Ay wa faquni. Jadi al-muwatta benar al-muwafaqah. Disetujui oleh ulama-ulama. Imam Malik. Dia Imam Malik untuk menambah keyakinan dia. Menurut beliau itu sudah sahih, tapi lebih yakin lagi. Diutus, dikirim kitabnya itu ke ulama-ulama di Madinah. Kulluhum wa ta'uni ay wa faquni. Bersama itu Muwatta sebab kesepakatan ulama terhadap hadis-hadis. Terus baca lagi. Warawahu anhu Ibrahim bin Rahman wa Rahman bin Salam Rasulah. Qad sara al-hadits bi isnad sahihan yu'tamadu alaihi. Nah, ila wa dzalika asul ma'ana fainahu ma ghadiru salamah. Zahirnya salama padahal cacatnya. Penelitinya kita lihat harus diteliti dan sebaik-baiknya. Terus misalnya nanti di ujian jangan bilang mahasiswa itu, Masya Allah, jawaban saya itu tidak ada yang ketinggalan. Jawaban saya menurut saya pas sesuai dengan di kitab. Tapi nilai saya kok sekedar lulus saja, tidak bisa mendapat nilai yang memuaskan seperti Mumtaz atau Jahitan. Kenapa Jahit saja? Padahal jawaban saya itu sesuai dengan yang dijelaskan oleh dosen dan sesuai yang di kitab. Kenapa? Saya bilang begitu. Kenapa saya bilang kan nilai itu dari sehari-hari, dari absen itu nilai seperti. Walau kali uji 2 tambah 2 4, tapi lam yahtur wala marrah. Saya bakal hauna ya. Ini itu peraturan di sini, nilai itu dari 3 komponen, kehadiran dan keadaan di kuliah. Ada juga sebagian itu di ujian tengah semester dan ujian akhir. Kalau saya cukup di pertanyaan-pertanyaan sehari-hari ini saya suruh baca semuanya, saya lihat kemampuannya. Saya tanya apa di Muwatta, apa di Sunan itu, kita lihat tahu ternyata mahasiswa ini ada yang begitu, ada yang begini. Tidak. Al-muhim yajtahidu wa la tatakasalu wa la tatakasalna hatta tanjahu wa tanjana bitafawuq fi jami'i al-mawad ad-darasah allati tudrasu fiha hadhihi al-kulliyah insyaallah. Karena semester berapa sekarang? Isbiru wa sabiru wa sabirna kullu atin qarib insyaallah. La tastajilu wa tastajilna. Ini masih namanya. Jangan ikut saya terlalu entar. Sehingga sanawiyah semua 2 kali saya jadi. Di Hidayah sanawiyah Indonesia, Aliyah Indonesia, sanawiyah Makkah, Aliyah Makkah. Setelah istirahat 3 tahun baru kuliah lagi. Masuk kuliah. Selesai S2 pulang 3 tahun di Lombok, kembali lagi S3. Dulu banyak mengulang. Dan habis umur dia pulang umur itu sudah masuk umur pensiun. Makanya saya tidak bisa jadi dosen negeri karena umur sudah lebih dari seharusnya. Ya, Fakultas Islamiyah masih memerlukan dosen dia tamatan dari Timur Tengah. Makanya saya dipanggil dulu untuk menjadi dosen di Fakultas Islamiyah, dosen tetap non PNS.
Pas sekarang ini umur pensiun sebenarnya. Cuma ditambah setahun lagi, katanya kita perlukan setahun lagi. Yalah. Antum jangan ikut saya seperti itu, supaya cepat dan tepat, supaya bisa dimanfaatkan oleh perguruan yang ada di daerahnya atau di sekitarnya ilmunya. Jangan terlambat seperti saya. La tuqalliduni fit akhur. Walaupun kita bisa ngajar di mana-mana, tapi kalau ada tempat khusus lebih baik lagi supaya kita fokus. Terlalu banyak tempat mengajar juga bagus, ada bagusnya. Cuma tetap yang pokok, tugas kita pokok itu kalau sudah pendek kan tempat khusus, itu jangan disepelekan. Kalau saya tidak ada, pokoknya itu kata dasar Islamnya di S2 Usuluddin, S2 di sini, S2 PTIG, dan di Pasca Sarjana sana, dan di Baitul Quran Pak Profesor Quraisy Syihab yang ada di Pondok Cabe itu. Alhamdulillah, antum ijtahidu wa la tatakasalu hatta an-nas yantafi'una wa biulumikum wa ulumikunna jami'an ba takharujikum wa takharujikunna min hadzal ma'had min hadzal jami'ah insyaallah. Coba lanjutkan bacaannya. Habis. وهذا كان ظاهره الإخلال بالإخلال كما أمر الشافعي وصدق مع أن الظاهر السلامة منها. Ya, zahirnya selamat, bagus, ya cacat. Tadi teliti ternyata ada cacat. Terus. Ilat yang zahirah jelas-jelas, ilat nyata. Tidak perlu diteliti, memang nyata dia kadzab, mengqarul hadis, wadda, itu teliti jelas sekali. Atau munqati, mudal, mu'alam, jelas-jelas zahir ilatnya. Ada tidak zahir ilatnya? Saya memang guru saya dia itu. Tapi hadis itu saya tidak ambil dari dia. Saya bilang hadasana guru saya itu, padahal hadis itu saya ambil dari guru yang lain. Kenapa bilang hadis itu dhaif? Kenapa? Karena Ustaz Sabuin ngambil dari guru itu. Padahal hadis itu tidak diambil dari guru itu, diambil dari gurunya yang cacat ini. Cuma kalau saya sebut guru saya ini dan diterima oleh orang, saya sebut dia orang percaya guru dia itu bisa jadi kata dia. Nah, itu kata-kata itu jadi masalah. Ke guru dia bisa jadi. Padahal hadis itu saya ambil dari guru saya yang cacat ini, bukan dari dia. Makanya itu namanya ilat tidak zahir. Setelah diteliti baru dikatakan ternyata memang hadis ini memang dia guru dia itu. Cuma hadis ini diambil dari gurunya, bukan dari guru. Dan diteliti. Terjadi seperti itu ya terjadi. Atau memang dia gurunya. Hadis itu guru dia memang. Cuma diambil dari guru dia itu setelah guru dia sudah pikun. Jadi hadis-hadis yang diriwayat dari guru dia itu waktu dia masih muda diterima. Tidak cacat. Kenapa tidak diterima ini? Karena sudah pikun itu baru. Makanya dipisahkan. Hadis ini dhaif walaupun gurunya sama, karena diambil dari guru itu sudah pikun. Zahirnya salah nggak zahirnya? Gurunya itu bagus. Buktinya hadis ini diterima waktu dia di Mekah dulu. Hadis ini sahabat dan dia waktu dia berpindah ke Madinah. Waktu di Madinah, umurnya sudah 80 ke atas, sudah hafalannya sudah lama. Itu diteliti oleh ulama hadis. Terus baca lagi. Asbabil khafiyat, sebab-sebab yang tersembunyi, yang ghamidah, yang sulit dipahami oleh orang. Terus kakak rawi, perawinya pembohong. Terus wakaf hati, perawinya kaflah, gafil, tidak memperhatikan. Terus
Asyirahu wasu hifzihi hifzihi, ya hafalnya tidak kuat seperti saya, tidak kuat hafalan saya. Makanya hadis-hadis yang kalau kita mau menyampaikan ngajar atau jadi khatib jemaat harus saya tulis hadis itu. Karena saya tulis takut-takut nanti tidak nyambung hadisnya. Asal mau menyampaikan apapun hadis itu sudah kita hafal biasa. Gimana nanti khatib Jumat kita tulis saja hadisnya, jangan takut salah. Karena hafalannya sudah berubah. Baru umur 65 masih 66 saya sudah hafalannya sudah susah payah. Kalau kita, nah sebab mungkin banyak dosa, banyak kesalahan. Baru umur 65 saya hafalnya sudah tidak kuat. Imam-imam yang dulu Masya Allah, Allah mahum bisa babi imanhim al-qawi, bisa babi ibadatihi, bisa babi taatihi. Makanya Allah menjaga beliau-beliau dengan jagaan yang luar biasa. Sudah meninggal, sudah ratusan puluhan, sudah ribuan tahun, tetap orang menyebut nama qala fulan rahimahullahu taala ini hidupnya barakah. Barakah sebab perbuatan-perbuatan semuanya itu perbuatan yang dianjurkan, diperintah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang sudah meninggal, tetap orang menyebut nama-nama beliau-beliau itu di mana-mana dengan doa. Itu barakah. Baca lagi. Apa aja? Wasamma at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi hadis-hadis yang mansukh itu termasuk ilat. Hadis-hadis sahih cuma mansukh. Mansukh ini nasih mansukh termasuk yang mansukh termasuk ilat, cacat kan. Di sini mansukh. Tapi nasih mansukh ini berat untuk mengetahuinya, bagi kita berat. Kadang-kadang mansukh menurut kita, menurut yang lain tidak mansukh. Karena kalau ada dua hadis yang bertentangan, bukan langsung kita buang spontan. Kita harus pelajari. Kalau bisa kita kompromikan dua hadis itu, kita kompromikan lebih bagus daripada nasih mansukh. Kita kompromikan lebih bagus. Jadi kan usul fiqh bilang begitu. Di usul fiqh mengatakan kalau ada dua dalil yang bertentangan, yang pertama dilihat al-jam'u, kita kompromikan duluan. Kalau kompromikan tidak bisa, baru kita kembali kepada jalan kedua. Bagaimana? Mana yang lebih sahih kita ambil. Kalau yang tidak tahu kesahihannya mana yang lebih sahih, kita tinggalkan saja dua-duanya. Sehingga kita tanya ulama-ulama lain lah. Yakin. Jadi kalau bisa kita kompromikan, kita kompromikan. Kalau bisa kita kompromikan, kita terjih mana yang lebih kuat, kita ambil, yang lemah kita tinggalkan. Kalau tidak bisa kita terjih, diamkan saja, jangan kita ambil salah satunya. Kita ada ulama mengajar kita kalau dua dalil bertentangan. 3 cara. Pertama kita kompromikan. Kalau tidak bisa, kita kompromikan, kita ambil mana yang lebih kuat dari duanya. Tak tahu yang lebih kuat, tawakuf saja duluan. Mungkin ulama lain nanti tahu. Kalau kita tidak tahu seperti itu. Bicara mengajar. Nah, cepat-cepat kita buang. Kita baca lagi. Nah, hadis sahih bisa mansukh juga. Bukan dia misalnya ini sahih, mansukh. Mansukh ini sebagai ulama tidak dipandang illat. Ini sahih hadis ini. Cuma Nabi mengatakan hadis ini waktu beliau sebelum hijrah dulu di Mekah. Setelah di Madinah
Nabi menyatakan berbeda dengan pernyataan di Mekah dulu. Tetapi ini sahih juga. Cuma kita ambil yang ini yang baru. Bukan sebab ini daif, tidak ini tidak daif juga. Tetap sahih. Cuma kita ambil lebih baru. Ini pendapat sebagian ulama seperti itu. Terus baca. Habis. Masih. Wahwa min aghbadi min as'abi. Untuk mengatakan ilat ini paling berat, paling sulit mengetahui ilat dalam hadis itu. Min aghbadi, gamit, sulit berat bagi kita. Terus min aghbadi, tadi. Nah, ilat-ilat ini min aghbadi min as'abi, paling sulit mengetahuinya dia baru. Terus Fahman sakiban. Fahman sakiban. Jadi orang ulama-ulama yang diberi oleh Allah ilmu yang sakiban ayat qawiyan. Seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Ahmad bin Hanbal itu semuanya fahmun sakib, fahmun qawi. Terus baca. Wa malakatan. ولهذا لم يتكلم فيه إلا من أهل هذا الشأن كعلي بن Al-Madini. Oleh sebab itu sebab susahnya ilat ini tidak banyak ulama-ulama hadis membicarakan masalah ini kecuali beberapa orang saja. Ali Al-Madini, Imamu Al-Muhaddis. Siapa juga? Ahmad bin Hanbal. Itu yang diberikan paham sakit pada ulama bisa memahami cacat-cacat ilat yang ada. Terus wal Bukhari wa Muslim wa ghairihim. Nah, Ibn Abi Syaibah. Terus Abi Hatim Ar-Razi. Nah, dua-duanya Razian. Abi Hatim maksudnya dulunya Razian dari daerah Razi dua-duanya. Abu Hatim Ar-Razi dan dia yang kedua juga Abu Zur'ata Ar-Razi juga. Yang lain juga begitu, enggak terang juga, sama. Sama juga. Fotokopinya sama. Apa lagi terus? Kan Serafi ya, perbankan Serafi tempat orang nukar uang. Serafi masraf nukar uang kan jadi misalnya dari dolar ke rupiah, dulu kan tidak ada dolar rupiah, dinar dari emas, apa juga kalau dari perak apa namanya uang itu. Kalau dari emas dinar, dari perak apa namanya dirham. Uang itu di Serafi yang menukar, ini dirham, ini emas ditukar. Bagaimana perbedaan harga? Di uang kita tidak pernah naik, turun terus. Sebutannya masalah tinggi langit, tapi harganya innalillah. Beli telur harganya 10.000, telur 10.000. Orang 10.000 itu bisa naik haji pakai orang $10.000. Dulu saya waktu masih di SD kan kita minta uang apa stalen 1 rupiah bagi 4 stalen
Kita dikasih 1 setalen, itu banyak yang kita dapat, banyak tebus, potong, kemudian kita beli buah-buahan, setalen namanya, Rp1 bagi 4, setalen namanya. Sesuku, kemudian harus dapat Rp1 itu 1-2 hari. Ini Rp1 ambil 2 hari. Kalau sekarang tidak ada kedagangannya rupiah, minimal 5.000, 2.000, 5.000, 10.000. Tidak ada rupiah lagi. Kita baca lagi. Habis. Setelah itu babnya apa lagi? Hah? Ada yang lain baca coba. Siapa yang baca yang lain? Aqsamul mu'allal. Aqsamul mu'al baca. Ayo siapa yang lain membacanya? Aqsamul mu'allu atau aqsamul mu'alli baca. Al-mu'al. Aqsamul mu'alli. Nah, fil ghalib fis sanad hadza dhaif. Kena perawinya kadzab, mudha, mungkul hadis, yasriful hadis, wa fasik. Ini adatnya kebanyakan illat di sanad. Kata kau fil matni. Mereka di madan. Ini hadis ini dhaif. Kenapa? Pertengahan Quran. Matnya dhaif, pertengahan grammar bahasa Arab. Hadis dhaif matanya bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Itu namanya di matan. Terus baca. Qala Ibnu Salah. Al-aqsaru. Nah, fi sanad. Terus Thumma ma yaqa'u fi isnadi qad yaqdahu fi isnadi wa matni jami'an. Nah, kadang-kadang di sanadnya bermasalah, bisa matan juga bermasalah. Kalau perawinya ini kadzab, matan sanadnya bermasalah, matanya juga bermasalah. Kenapa perawinya kadzab? Kadang-kadang kalau sanadnya bermasalah, matanya belum tentu kena ada jalur lain. Seperti itu, baca. Nama bid'ali al-irsali wal waqfi. Wa qad ta'u fi isnadi khawasatan wa qad'in fi matni. Kadang-kadang sanadnya saya bermasalah. Qad, ini tadi kan qad taqdahu. Kalau qad masuk pada fi'il mudhari apa itu? Hah? Coba, kalau qad masuk fi'il mudhari, hah? Lit taklil. Kita bilang qad yanjahul kasulu. Sedikit pemalas itu lulus. Kalau qad yanjau, yanjau fi'il mudhari soalnya. Qad yanjahul kasulu. Sedikit pemalas itu lulus. Karena qad masuk pada fi'il mudhari. Kalau qad masuk fi'il madhi, ditakik qad qamatis shalah, padahal belum salat, orang bohong, orang yang qamat. Kamu masih qamat, kau belum qad qama, padahal belum, kamu masih qamat. Qad kalau masuk fi'il madhi, litakrib, dekat akan orang kesaji dekat waktu. Terus baca lagi. Fil matni. Nah, tidak di syaratnya bermasalah, cuma matanya tidak bermasalah, cacat. Contohnya al-bay' bil malam yatafarraqa. Al-bayan bil khiyar. Boleh jadi atau tidak akan dibeli sebelum sudah berpisah, tidak ada lagi alasannya. Malam yatafarraqa. Al-bayan ini al-bay' al-mushtari, penjual dan pembeli. Bisa jadi atau tidak akan sebelum dia berpisah. Kalau dia berpisah, tidak bisa jadi. Jadi kalau syaratnya, ya saya lihat satu hari dulu di rumah saya lihat satu. Kalau ada syaratnya seperti itu. Tapi kalau tidak ada syaratnya, kalau berpisah selesai masalah. Apa katanya terus? Nah, syaratnya muttasil, perawinya adil terus. Hadis mu'allal dan muttasil. Tapi ada cacatnya kira sahih. Kenapa? Baca. Matanya sahih. Nah, ada jalur lain terus.
Nah, ilat di sana di sini Amr bin Dinar. Terus dan Abdullah bukan Amr. Abdullah bin Dinar bukan Amr bin Dinar. Namanya yang salah. Nah, Abdullah Nah, itulah yang terlihat oleh kebanyakan ulama dari Sufyan dan Nah, dia tinggalkan Abdullah. Yang bertanya Abdullah, cuma diganti menjadi Amar. Itu coba cacatnya di sini. Terus, walaupun dua-duanya sika, wakilahuma Abdullah bin sika, ini juga sika juga. Terus, فعلل قوم رواية اللفظ المذكور لما رأى al-aksari innama qalu lima al-aksari kalinya. lima ra'a. Kenapa al-aksari lebih ke aksarun? Kenapa aksari lebih? Lira ya al-aksari mungkin. Tapi kalau lima al-aksarun, tapi al-aksari harus lira ya al-aksari mungkin seperti itu. Mungkin riwayat ke mayoritas, dengan mayoritas. Baca bismillah waktu kita baca Fatihah. Alhamdulillah. Tidak disebut bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah rabbil Basmalah tidak disebut dalam riwayat tadi. Ini hilaf ulama makanya. Cuma mayoritas mengatakan basmalah min Al-Quran ya, tapi bukan dia bagian dari Fatihah. Makanya tidak dibaca. Nabi yang berkirada bilhamdulillah rabbil alamin. Kata ulama Syafi'i, maksudnya bilhamdulillah dikira surat Al-Fatihah. Bukan alhamdulillah awalnya, ada ulama Syafi'i. Maksudnya alhamdulillah maksudnya dikira saat surat Al-Fatihah kamilan. Itu alhamdulillah. Karena surat Fatihah disebut surat alhamdulillah juga ada seperti itu. Dia mendapat ulama Syafi'i. Terus baca. Bismillah. Nah, betul tidak ada alhamdulillah. Apa menyebut bismillah? Terus. Nah, itu yang Imam Bukhari tidak menyebut bismillah, langsung alhamdulillah. ورأوا أن من رواه باللفظ المذكور رواه بالمعنى الذي وقع ففهم من قوله كانوا يستفتحون بالحمد لله أنهم كانوا لا يبسمون. Jadi dipahami yang tahun kira alhamdulillah berarti tidak baca bismillah mereka itu. La yubasmilun la yaqra bismillahirrahmanirrahim. Masuk alhamdulillah kota. Terus لأن معناه أن السورة التي كانوا يستفتحون بها من السور هي الفاتحة وليس فيه تعرض لذكر الاستفتاح. Terus ثم إن الحاكم في كتابه Imam Hakim, bagaimana kata Imam Hakim dalam kitabnya Mustadrak? Terus اسم أجناس العلل إلى 10 أجناس. Kasama. Apa Imam katanya Hakim di kitabnya? Qasama ajnas al-'ilal ila 10 ajnas. Nah, Imam Hakim membagi ilat ada 10 macam ilat katanya. Terus itu yang disimpulkan dalam kitab Tadribur Rawi Syarah Taqribun Nawawi. Terus ممن روى عنه كحديث موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جلس مجلسا
فكثر فيه lagatuhu, لفظه lagatnya tidak seriusnya lah, banyak main-main, cerita-cerita yang kadang-kadang tidak bagus, lagat yang tidak punya arti. Terus فقال قبل أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك gufira. غفر ما كان في مجلسه ذلك. Jadi dia seolah ini namanya hadis yang tadi kafaratul majlis. Kafaratul majlis, kafarah. Kalau kita duduk di satu majelis, banyak kita gurau-gurau, kita kurang-kurang, sebelum kita tinggalkan, bacalah kafaratul majlis yang tadi supaya kita diampun dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus فروى أن مسلما جاء إلى البخاري فسأله عنه فقال هذا حديث مليء. hadis ini jadi Imam Muslim tanya Imam Bukhari tentang hadis ini, hadis yang tadi itu. Man jalasa majlisan. Apa kata dia? Ada hadisun? Hah? Ada hadisun. Kalau malihun ini hadisnya malih, jadi enak didengar terus. Nah, illa benar kalau begitu. Illa hadis ini malih, enak didengar ya. Malih enak didengar, enak artinya cuma illa ada cacatnya, tetapi mana dia illa? Illa annahu malul. Malih enak didengar, dibaca enak. Cuma malul ada celah-celah ada kritikannya. Mana dia? Tidak ada sebut kritikannya. Tidak ada. Cuma Imam Muslim bertanya Imam Bukhari, ya di sini enak bacaannya, enak didengar. Cuma malul ada celah cacatnya. Cuma tidak jelaskan di mana cacatnya. Terus baca. Ini dalilnya. Haddatsana. Ilatnya di mana? Saya di hadis ini ada dari orang lain yang saya diberitahu oleh haddatsana. Baca. Nah, ini sebabnya berarti hadis ini ada munqati di sini. Musa bin Uqbah tidak pernah saya dengar dia meriwayatkan dari Suhail yang tadi. Ini sebabnya ilatnya di sana. Ada hadis perawinya yang tidak nyambung. Terus yang kedua, macam yang kedua dari ilat yang kedua mana? Hadis ini mursal, mursal dari yang lain mursal. Terus nah, ada hadis jalur lain ini mursal jalur ini. Coba ada jalur lain musnad nyambung. Sahihnya nyambung yang lain ini. Terus Al-Khazza yani Khazza itu tukang sepatu lah bahasa kita ini Khazza. Terus أرحم أمتي أبو بكر وأشدهم في ذكر الحديث قال فلو صح إسناده لأخرج في الصحيح إنما روي لو صح إسناده لأخرج في الصحيح mursalan. Hadis ini mursal. Kenapa? Ada kata sanadnya ini bagus, tidak mursal, kita pakai di sini. Karena artinya Jawa Tengah dan Quran tidak hadis cuma mursal. Hadis mursal termasuk hadis dhaif kecuali mursal kibarut tabi'in seperti Ibnu Musayyib sekarang. Terus ayyakun al-hadits mahfudhan an sahabi wa yuhwa an wajhihi. Nah, hadis ini mahfuz riwayat dari Nabi Abu Bakar. Tiba-tiba di riwayat lain Umar. Nah, itu bermasalah juga. Terus riwayat al-Madaniyyin al-Kufiyin, ulama-ulama Madinah dan ulama-ulama Kufah. Terus hadits Musa bin Uqbah an Ishaq an Abi Qurdah an Nabi
أبيه مرفوعا إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. Nabi Allah 100 marah itu Nabi tidak ada dosanya, semuanya sudah selesai. Setelah dia bilang sama kita, saya sudah selesai urusan saya, sudah paling tinggi istighfar. Bagaimana kalau kalian? Harus, kalau Nabi saya 100 kali, kita harus ribuan kali per hari. Nabi sudah dosanya sudah selesai permasalahan. Awaluman dakhal jannah. Tapi istighfar, tetap istighfar mendidik kita. Soalnya kalau kita akan terasa, Nabi saja yang tidak ada dosanya 100 kali bertobat tiap hari. Gimana kalau saya dari ujung rambut, ujung kaki, dosa semuanya harus ribuan kali. Terus baca. Ada isnadun la ya'duru fihi hadithihi. Illa qala annahu min syarh sahih. Wal madaniyun idza ra'aw 'ala al-kufiyyin zalam. Orang Madinah, kalau dari orang-orang Kufah biasanya banyak yang tidak bagus, banyak yang terpeleset gitu kan, inzilak terpeleset gitu. Makanya sanadnya bermasalah, cuma matanya tidak berkenaan dengan Quran. Benar. Terus ini jalur lain yang mengemukakan hadis ini. Kalau kita lihat perawi yang pertama Al-Madaniyun dari Kufiyun bermasalah. Tapi ada jalur lain, bukan dari Madaniin, dari Makki, bukan dari Madaniin, Kufiin, tapi ada jalur lain yang kita ikuti. Terus nah, hadis ini sebenarnya harus jadi Abu Hurairah. Ternyata kok tiba-tiba tabiin paling atas di sini. Hadis ini mahfuz dari sahabat, tiba-tiba diriwayat dari tabiin. Sahabatnya ditinggalkan. Terus كحديث سهيل بن حنبل عن عثمان بن سليمان عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأرض بالطور. Betul. Kalau sekarang kita baca waktu di maghrib malam kedua nanti makmum kita kosong. Mau kita baca muawwidzatain saja baru ramai. Al-Kawthar dengan kita baca Al-Kawthar dengan Qul huwallahu ahad baru senang gitu. Kalau waktu apa imam ini imam suruh baca waktu orang tidak mau. Padahal waktu maghrib kan panjang juga 1 jam lebih. Paling lama 5 menit kita baca surat itu. 5 menit dari 1 jam lebih berapa waktu? Cuma kita mau cepat-cepat, tapi mau pahala banyak. Mau pahala, masya Allah, mau kita tapi perbuatan kita tidak sesuai dengan pahala yang kita harap-harap. Terus baca. Nama kita Nabi Wahdan, perawi yang mempari Wahdan, nama kita khusus yang perawi perorangan saja, tidak ada double. Terus Ma'lul, cacatnya di mana? Abu Usman lam yasma' minan Nabi, karena dia tabi'in soalnya. Terus dia pernah lihat Nabi. Apalagi dia bukan sahabat soalnya. Terus Usman inna ma rafa'a Nafi' bin Mut'im an abihi wa inna ma huwa Utsman bin Abi Sulaiman. Itulah teliti ulama, alhamdulillah kita menjaga keaslian hadis, karena hadis ini sebagai sumber hukum bersama Quran Karim. Hati-hati, ini kita bilang dia dhaif, dia kadzab, dia mungkar, itu mimbabi an-nasihah, laysa mimbabi celah mencela. Nasihat an-nasihat lillahi subhanahu wa ta'ala hatta nas la yaqul hadis an hadha nasihat. Mimbabi nasihat laysa mimbabi ghibah wan namimah, tidak. Dia bilang dia kadzab, sarikul hadis, wa huwa dhaif, muttaham. Ini bukan membabi mencela, mimbabi
nasihat supaya jangan orang dekat sama dia, karena hadis-hadis dia selalu bermasalah. Itu nanti dipakai hadisnya oleh orang pakai ibadah semuanya, tidak ada artinya, ya dia berdosa. Bimbabin nasihat. Coba baca lagi. Al-khamis ayyakuna rawi bil an'ana. An-ana, an fulan, tak bilang hadasana, tak bilang khabarana. An semuanya. Karena an dari perawi yang mudallis tidak diterima. An fulan dari perawi yang mudallis termasuk munqati. Harus dia bilang sami'tu, akhbarani, ambani kalau perawi yang mudallis. Kalau mudallis bilang an, hadisnya kita buang dan tinggalkan. Munqati. Terus wasaqata minhu rajulun dalla alaihi tariqun ukhra mahfudhah. كحديث يونس عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن رجل من الأنصار. Ar-rajulin min al-ansar. Mar rajulin ada. Berarti ada perawi yang tidak an rajulin. Siapa rajulin? Tidak jelas. Terus rajulin min al-ansar. Terus sallallahu alaihi wasallam. Parama. Apa katanya? Apa katanya? Istanara. Istanara berkelap-kelip, minta yang berkelap-kelip al-hadis. Nah. Qala wa 'illatuhu ada Yunus ma'a jalalatihi as-Sarabi. Nah, walaupun Yunus ini masalah orang hebat, tapi di sini dia ada taksir, ada keliruan dari dia. Terus wa inna huwa Ibnu Abbas. Tapi dia Ibnu Abbas orangnya. Terus hadatsani Rijal hadza wa Uyainah wa Syu'aib wa Shalih wa Auza'i wa Qailun an السادس أن يختلف على رجل إسناد وغيره ويكون البحث عنه ما قابل الإسناد. Apa? Hadis itu diriwayat dari dua perawi an-rajula ini kata dia. Ada rajulin ikhtilaf. Siapa perawi rajul ini, siapa orangnya? Rajul A atau B? Menurut saya rajul ini A. Menurut ini saya rajul itu ini orangnya berbeda. Bagaimana cara kita untuk menguatkan? Dan terus baca ar-rajulin fi ikhtalafa ar-rajulin. Terus كحديث علي بن الحسين بن وهب عن أبيه عن عبد الله بن ليلى عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال قلت يا رسول الله Malaka, terus baca. Apa katanya? Tidak nyambung, bahasanya tidak nyambung. Malaka ansehna itu tidak nyambung. Oh, malaka ansehna. Terus baca malaka ansehna. Kalau begitu labai. Malaka. Tidak nyambung juga baca. Malaka ansehna apa artinya? Malaka ansehna. Terus jadi matanya ini belum jelas. Malaka ansahuna. Jadi malaka ansahuna. Kalau kita artikan bahasa Indonesia itu kita paksakan, kenapa engkau ya Rasulullah paling hebat orang bernasihat di antara kami? Itu kan tidak benar kata itu sebenarnya. Kenapa Rasulullah orang yang paling hebat memberi nasihat? Malaka ansahuna. Kenapa engkau paling bagus memberi nasihat ya Rasulullah?
ini kata-kata ini kok ganjil biasa kitanya Nabi seperti itu. Afsahuna mungkin bukan afsahuna. Afsah paling fasih ya bisa. Kalau afsah, kalau afsah itu dari masalah. Afsah kalau pakai fa kan. Malaka afsahuna, kenapa Rasulullah paling fasih di dalam membaca semuanya afsah. Ini bisa. Kalau afsah nggak bisa. Terus baca. وعلته ما فسد عن علي بن خشرم حدثنا علي بن الحسين بلغني أن عمر فذكره. ذكر الحديث terus. السابع الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو تكفيره. Khilaf perawi. Mungkin guru dia itu bisa dipanggil dengan nama ini di daerah itu, tempat lain panggilannya di tempat lain. Makanya kita harus panggil di tempat ini sesuai dengan yang populer di tempat itu. Jangan keliru. Di tempat ini sesuai yang populer di tempat itu. Jangan populer di sini namanya Muhammad. Di tempat daerah lain disebut namanya Hamud. Nah, itu kan orang bingung, dikira orang lain padahal dia juga itu. Maka kita sebut nama yang paling populer di tempat-tempat tertentu. Kadang-kadang ada yang populer nama mudanya di tempat itu. Ada yang populer nama bapaknya, abunya yang populer. Ada sifat-sifatnya masing-masing disebut mana di tempat yang populer itu disebut namanya paling itu. Jangan disebut nama yang populer ini Muhammad. Disebut nanti Hamud, orang tidak paham. Bisa, oh ini cacat ini, padahal orangnya dia juga. Disebut di sini nama waktu mudanya Muhammad. Tempat lain disebut nama setelah dia punya anak Abu Ali. Padahal dia juga Abu Ali sih. Sebutlah nama sesuai yang populer di tempat masing-masing. Jangan orang bingung. Terus. Hadits Zuhri an Sufyan al-Thawri an Hajjaj bin Farafisah an Yahya bin Abi Kathir an Abi Salamah an Abi Hurairah marfu'an al-mu'minu ghurwal karimun wal fajiru hubbul zalim. قال وعلته أسند عن محمد بن كثير حدثنا سفيان عن حجاج عن رجلين عن أبي سلمة. Ar-rajulin, ada bilang ar-rajulin Abi Salamah. Rajulin itu siapa? Ini tempat kita. Terus الثامن أن يكون الراوي عن شخص أدركه وسمع منه ولكن لم يسمع منه أحاديث. Ya, misalnya seperti saya. Kemudian saya Yasin Padang, saya dengar dari beliau beberapa hadis saja. Banyak hadis saya dengar beliau. Kalau orang yang hadis saya Yasin Padang, orang percaya. Oh, saya sebenarnya sudah di Mekah lama ketemu, tapi hadis itu memang guru saya Yasin Padang, guru saya. Cuma hadis itu tidak saya dengar dari beliau. Hadis lain saya dengar dari beliau, hadis itu orang nggak percaya. Ini memang guru dia. Tapi bukan semua hadis saya dengar dari beliau. Itu teliti. Memang ini guru dia. Cuma hadis ini didengar dari gurunya yang lain, bukan dari saya Yasin Padang. Dari Syekh Ismail Al-Yamani, Syekh Muhammad Iwat Al-Yamani, Syekh Abdullah Al-Hadrami Al-Yamani, Syekh Zakaria Bila Al-Makki, misalnya itu guru-guru kita semuanya. Terus baca. فإذا رواها عنه إلى واسطة فعلتها أنه لم يسمعها. Nah, apapun guru dia, artinya hadis itu tidak dengar dari guru itu, jadi hadis lain. Cuma orang percaya, oh guru dia belum tentu. Hadis itu dari gurunya. Terus hadis Yahya bin Abi Katsir Anas Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kita nabur atau afdal inda ahli baitin qol afdal indakum as-saimun. Qala fa Yahya ay Anas. Fa Yahya Ra'anasan. Nah, memang dia sudah ketemu dengan Sayyidina Anas ya, tapi hadis ini tidak diriwayat oleh dia dari Anas. Terus an Yahya qala haddatsu an Anas fadzakarahu. Tinggal berapa? Sudah 10 dari 11 tadi. Dua lagi. Antakuna qariqah ma'rufah
يروى أحد الرجال يروى أحد رجالها حديثا غير تلك الطريق. Nah, hadis populer, sanadnya populer inilah ma'ruf. Tiba-tiba salah seorang dari sahabat perawi jalur lain dipakai. Apakah benar atau tidak? Terus baca. فيقع من رواه من تلك الطريق بناء على الجادة الظن. كحديث المنذر بن عبد الله الحزامي عن عبد العزيز بن الماجشون terus عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم. Kalau kita kan jarang pakai itu, banyak kan Allahu Akbar kabira kita pakai, dua-duanya bisa. Kalau di Mekah banyak pakai subhanallah, Allahu Akbar subhanallah, itu dipakai hadis yang tadi. Kita pakai kebanyakan kita baca tasbih Allahu Akbar kabira alhamdulillah katsira, itu kita pakai. Ada sebagian kalau saya salah sendirian dipakai dua-duanya. Jam'an bainal adillah, karena dua-duanya pembukaan dari. Tapi kalau sendirian, jangan kalau jadi imam dibaca dua-duanya. Kalau sendirian tidak dibaca sama sekali. Tapi kalau jadi imam ya salah satu kita pakai. Imam kabira mau subhanallah yang tadi. Coba baca. Akhadha fi al-Munzir tariq al-Jaddah wa inna min hadits Abdul Aziz kana Abdullah bin Al-Fadl al-A'raj an Abdullah an Abi Rabi' an Ali. Al-Ashir ayyuhu al-hadits marfu'an min wajhin wa mawqufan min wajhin akhar. Hadis ini dari satu jalur marfu sampai Nabi. Ya jalur lain hadis ini tidak sampai Nabi, sampai sahabat saja mauquf hadis ini. Terus hadis Abi Fawwah Yazid bin Muhammad kana Abi an abihi anil A'mash an Abi Sufyan an Jabir marfu'an. Marfu'an dari Jabir bilang qala Rasulullah. Jabir bin Abdullah berarti marfu'an ke sahabat. Terus Mafrahika fi sholatihi yu'id sholata. Man dahika sini ya kedengaran suara lah. Kalau sudah dahika mulut terbuka saja tak. Yang penting kedengaran huruf baru dia harus mulai dari awal lagi salatnya. Karena membatalkan salat. Yu'id sholata wa la yu'id. Nah, tak batal wudu, salatnya yang batal. Terus وعلى ما مسند وابيع المعنى وعلته ما مسند وابيع عن الأعمش عن أبي سفيان قال سئل جابر فذكره. Nah, Jabir fadzakarahu. Jabir ditanya ya, memang ini sampai Jabir bilang qala Rasulullah. Marfu. Jabir ada bilang mauquf, Jabir punya perkataan dan bilang ini marfu sampai Rasulullah SAW. Terus sudah habis itu pembagian imam yang seelat dibagi oleh imam siapa? Siapa tadi? Imam Hakim. Imam Hakim bagi 10 elat itu diambil lah oleh ulama setelah beliau, diambil sebab elat. Ada elat yang berpengaruh, ada yang berpengaruh. Ada elat yang berpengaruh padahal orangnya bagus, sikah orangnya, cuma hadis itu tidak diambil dari guru itu. Itu jadi masalah. Alhamdulillah ala kulli hal, ayuhatul afdal talibat jami'an. Qad qara'na wa fahimna ma'na al-hadis min as-sahih wal hasan wal dhaif wal munkar wal matruk wa al-hadis al-munqati wal mursal wal hadis al-mudal wa ghairiha min ma baisul hadis allati dzakara ulama fi kutubihim. Sekarang kita bisa praktik, kita jalankan, ya kita ambil contoh misalnya dari hadis-hadis tertentu. Hadis Bukhari kan. Kita lihat siapa guru Bukhari, kita lihat dari sejarah hidup dia. Guru dari guru Bukhari siapa, lihat sampai sahabat kita lihat. Untuk kita praktik hadis Bukhari ini ternyata sahih. Nah semuanya perawinya
jarang yang sepakat ulama perawi itu 100% tak ada yang kritikan. Ada saya yang kritik sanad itu. Cuma kita ambil mayoritas saja kita. Karena penilaian manusia terhadap manusia lain ada saja masalah. Ada saja masalah. Karena yang cacat menurut saya belum tentu cacat menurut orang lain. Seperti contoh misalnya ada sebuah ulama, kalau ada orang laki kencing berdiri itu cacat riwayatnya tidak diterima. Ada bilang lain tidak. Kita lihat tempatnya kencing itu berdiri atau turun dari masalah. Ada begitu. Berbeda lah bedanya. Kenapa gaib dia? Karena saya lihat kencing berdiri. Ada orang tidak kencing berdiri tidak jadi masalah. Karena Nabi sudah kencing berdiri waktu musafir turun dari ontanya kencing pergi ke depan pinggir kencing berdiri. Ada alasan? Oh, karena Nabi andai kata ada terpercik sedikit pun kencing itu ke kainnya, ke pakaiannya akan turun malaikat beritahu dia. Kalau tidak, siapa malaikat akan turun beritahu kita? Kamu kencing karena terpercik ke kain kamu, kamu pakai salat tadi. Siapa malaikat akan turun beritahu kita? Lebih dekat, iblis akan datang beritahu kita. Salah saya kamu pada iblis itu. Kalau Nabi, malaikat beritahu dia, oh dipakai kamu ada begini-begini beritahu. Itu alasan ulama mengatakan, ya kalau kencing berdiri Nabi dan kita berbeda. Nah, kalau sebaliknya kalau perempuan tidak ada khilaf. Kalau perempuan kencing berdiri ya lain dengan laki-laki, tidak bisa diterima. Pakaian yang dipakai tetap kotor. Khilaf ulama tentang perawi hadis, si A bilang ini bermasalah, si B ini tidak bermasalah. Yang penting kita lihat harus netral. Jangan sebab ini golongan kita, walaupun dia salah kita sembunyikan. Kalau golongan orang lain, walaupun masya Allah bagusnya kita tutup bagusnya. Itu yang tidak benar seperti itu. Wal haq walau kana murhan, katakan benar walaupun pahit. Ini pahit, tapi tetap dia benar, dia kita katakan benar. Itu ulama hadis semuanya begitu. Jadi lihat anak dia, apa dia, ini membabi an-nasihat harus kita jujur. Tidak dilihat anak, guru, yang penting cacat ya cacat. Membabi nasihat. Karena at-tataib ini nasihat, bukan kita mencela dia. Nasihat. Dia daib, jangan ambil dari dia. Takut nanti harinya tersebar hadis daib. Nah, hadis daib ini kita sadarkan sesuatu yang tidak benar pada Nabi. Dosa kita akan terus, orang yang menyampaikan akan terus nyambung dosanya sampai itu berat. Baik. Setelah minggu depan kita ketemu lagi. Kemudian saya akan tentukan minggu depan tema yang kita akan uji dalam ulumul hadis. Kalau takhrij ya dia ada lain takhrij itu tema yang sudah kita baca. Takhrij kekuatan wastilahan, macam-macam metode, kelemahan, keistimewaan, kekurangan, kelebihan, referensi terhadap metode, itu yang di dalam kitab sudah ada semuanya. Baru lebih ulumul hadis saya lihat dulu apa yang lebih tepat contoh kita jadikan jadi judul nanti di ujian. Ada yang perlu ditanya atau tidak? Apa yang ditanya tentang ulumul hadis? Saluni. Talibat, Qatullah, hal innakum asilah, hal innakum asilah wa la hawla ulumul hadis. Nah, sama. Bacanya bukan mu'allal, mu'al bacanya. Jangan dibaca mu'allah. Jadi bacanya yang salah itu al-mu'allal, baca salah al-mu'allu. Bukan al-mu'allalu, tidak. Al-mu'allu bacanya. Ada yang ditanya yang lain? Tentang hadis apa coba?
Ini absen sudah habis, absen ini ruangan absen sudah habis. Itu sudah habis ruangan absen. Sudah habis. Ini absen ini cuma 12 kali pertemuan di absen kita cuma 12 kali pertemuan. Jadi ruangan untuk absen hari ini tidak ada lagi, sudah penuh. Kamu apa? Mau baca tadi hadis apa? Mau baca? Kamu apa baca tadi? Mual juga. Dia juga mual juga sama tadi. Setelah mual apa? Setelah mual? Tidak, setelah apa-apa namanya? Al-Mausul. Al-Mausul. Apa juga? Al-Mu'an, dia bilang an. Kata an itu ada yang dhaif, ada bermasalah tidak. Kalau an dari perawi yang sika diterima. Kalau an dari perawi yang mudallis tidak diterima. Jadi bisa an sahih, bisa an dhaif. Karena an kalau perawinya sika bilang an saya terima. Kalau perawi yang mudallis dia bilang an seperti munqati juga satu. Jadi mu'an bisa sahih, bisa dhaif. Jadi minggu depan ya pertemuan terakhir kita. Kalau mata kuliah lain sudah pertemuan berapa? Sudah ada yang selesai sudah? Ada selain ada. Apa itu? Siapa? Saya ingat namanya saya cuma wajahnya saya dari petani saya ingat namanya saya. Kalau ketemu mungkin sudah ketemu cuma tak tahu apa dia petani atau tidak sana. Karena dulu di sini saya ngajar mulai dari ustazah ibu yang jadi rektornya di sini dulu ibu saya mah saya. Saya pada kuliah ayatullah qataliwan istahidu tahidna insyaallah nanti sebelum qadim saya akan ulangi sedikit takhrij kemudian ulumul hadis kemudian saya akan umumkan saya akan jelaskan tema yang kita akan uji di ulumul hadis. Kalau takhrij dia sudah tentang banyak tema di ulumul hadis nanti apakah hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis apa nanti kita lihat. Jadi hari ini tidak bisa absen, kita kena ruangan untuk absen sudah habis. Coba lah kalau bisa habis tidak ada. Tidak ada, tapi bisa. 12 kali.
nanti dia tanyakan kalau nanti nggak bisa sama itu. Ya. Alhamdulillah. Ini kebanyakan jurusan tafsir ya, kebanyakan sini. Kebanyakan ngambil tafsir kan dari hadis kan. Kebanyakan di mana-mana kebanyakan tafsir ya. Di juga apa di PTI juga begitu kebanyakan tafsir. Karena memang judulnya PTI sebenarnya bukan PTIH, bukan hadis. Di sini juga III bukan IIH. Bukan hadis. Dari hadis tabi al-asas Quran wa tafsir wal asas di PTI dan III. Bapak. Nah, apa? Maaf. Ini nanti ujiannya harus hadir di Jakarta ya Pak? Harus, tidak boleh pakai Zoom. Harus hadir di kuliah. Ya pakai Zoom saya tidak kasih nilai. Baik Pak. Terima kasih Harus banyak. hadir di kuliah waktu ujian. Tidak boleh ujian jarak jauh. Harus hadir fakultas supaya ujiannya itu betul-betul murni. Ada lagi yang ditanya? Apa? Kalau ujiannya hari Minggu seperti ini hadir saya. Kalau ujiannya hari Sabtu, kalau ujian kan tanggal 17 hari Sabtu ya hadir. Hari Sabtu ujiannya tanggal 17. Hari Sabtu yang 17. Seperti di Fakultas Islamiyah kan saya tidak ngajar. Saya hari Senin, Selasa, Rabu di Fakultas Islamiyah. Supaya langsung saya ambil jawaban, saya koreksi cepat. Tidak perlu lama-lama koreksinya. Tak tahu nanti umur biadillah subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya koreksi, saya meninggal. Nanti di mana kamu akan cari nilai? Harus ulang pada kuliah itu nanti. Harus cepat saya koreksi. Malam selesai. Walaupun ada beberapa tesis yang saya akan selebihnya ada tesis yang kita akan uji. Tapi tidak apa-apa. Karena tesis pakai bahasa Arab cepat diperbaiki, cepat dibaca. Kalau pakai bahasa Indonesia lama kita baca tesis. Kalau pakai bahasa Arab begini saja kita tahu ini ada salahnya penggunaan hurufnya, huruf jar. Tahu kita kecil. Nah ada tesis tulisnya kelihatannya orang Arab bukan Islamnya. Itu tafsir, cuma penguji tafsir tidak ada. Akhirnya ad-darurat saya diminta untuk menjadi pengujinya. Tafsir itu cuma penguji tafsir, setelah dia berhaji katanya. Kita akan harapkan dia jadi penguji tapi berhaji tahun ini. Tidak bisa. Ujiannya minggu depan. Jadi dia sudah berangkat berhaji, seharusnya jadi pengujinya. Jadi tidak bisa. Mahasiswa ini kalau terlambat bermasalah juga. Kita sudah lebih waktunya. Akhirnya kalau begitu ad-darurat di sini. Saya akan menjadi pengujinya bagus. Ini semua sudah berhaji ya. Karena kalau sekarang berhajinya walaupun uang ada, tapi memang lambat sekarang ya, sebab
terlalu banyak peminatnya dari Indonesia, jadi kalau harus antri puluhan tahun nanti. Makanya dari sekarang masukkan saja uang setor nama supaya jangan terlambat berhaji nanti. Waktu saya dulu ya bisa lagi 1 bulan kita nggak berangkat, hari ini kita nyetor bisa berangkat langsung dari 1 bulan. Ada sebagian orang begitu, karena kalau dari awal kita nyetor banyak, per bulan kita pergi periksa dokter tuh bayar ini baik-baik, nanti bulan terakhir saja setelah nyetor 1 bulan dari namanya periksa dokter langsung berangkat 1 bulan kapal laut. Belum ada kapal udara itu. Ada udara juga terbatas karena semuanya udara. Bagus udara itu. Nah, kalau laut itu habis waktu di laut. Pulang pergi itu lebih 1 bulan. Pergi 18 hari, saya pergi dulu. Pulang juga 18 hari. Cuma saya tidak pulang. Kata orang 18 hari. Cuma begitu 1 bulan lebih katanya habis satu di jalan. Sekarang alhamdulillah cepat sampai cepat pulang bagus. Jangan lupa nanti ya habisannya itu ada minta persiapkan saya langsung. Insyaallah naltaqi bismil qadim. Bismil qadim naqra mawdu'an muayyanan thumma sa'u'lin al-muqarrarat binisbati ila ulumul hadis. Bil imtihan al-akhir insyaallah. Akhiran aku lakum wa kullu amin wa antum bi khair. Ayya nahtimu hadzal liqa bi qiraati kafatil majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bu, mau berangkat ke Jakarta kapan Bu? Yang lain lah Kak. Tapi kan kayak